bentuk dukungan yang paling minim yang bisa dilakukan oleh swasta adalah jangan dirusak perilakunya ASN. Karena kita lagi berusaha memperbaiki diri kita, berusaha untuk lebih akuntabel, ya. Tolong jangan dirusak dengan kebiasaan-kebiasaan lama, ya. Karena it takes two to tango. Ya. Environment akan mempengaruhi perilaku. Selamat datang di sesi Unlocking Potential, seri podcast dari Tanoto Foundation yang membahas isu-isu terkini, isu pendidikan, isu pengembangan sumber daya manusia, dan juga isu-isu tentang keberlanjutan. Pada saat ini, di episode ini, kita akan membahas tentang jalan panjang menuju birokrasi kelas dunia. Saya Arianti Savitri, Head of Leadership Development and Scholarship dari Tanoto Foundation. Telah hadir bersama kami pada saat ini adalah Bapak Dr. Insinyur Alex Denny, MM, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Selamat datang Pak Denny. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Santi undangannya. Menjadi birokrasi berkelas dunia bukanlah hal yang mudah karena memerlukan beragam upaya dan dorongan yang optimal dari berbagai pihak nih Pak. Terutama aparatur sipil negara berkualitas yang mampu menunjukkan jika birokrasi Indonesia yang mampu bersaing dengan negara lain. Mungkin sebelum saya lanjut, dan ini sebagai pertanyaan pembuka, apa nih Pak bedanya antara ASN dan PNS? ASN itu adalah aparatur sipil negara. Artinya pegawai yang bekerja di instansi pemerintah melakukan tugas-tugas pemerintahan. Nah, ASN ini kategorinya ada dua. Satu namanya pegawai negeri sipil. Ini adalah pegawai yang punya ekspektasi untuk bekerja sampai pensiun dan mendapatkan hak pensiunnya. Lalu ada kategori kedua namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Ya. Nah, P3K ini lebih bekerja di instansi pemerintah, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, tetapi ada batas waktunya. Baik Pak. Presiden Republik Indonesia menyatakan kita diharapkan menjadi birokrasi kelas dunia. Menurut Bapak, apa itu birokrasi kelas dunia Pak? Dan apa tantangannya dan strategi untuk mewujudkan Indonesia menuju ke sana? Kalau kita bicara tim kelas dunia, itu biasanya ada dua indikator. Satu hasil kerjanya, prestasinya. Kedua biasanya terkait dengan perilakunya. Nah, terkait dengan birokrasi juga sama sebetulnya. Kita harus bicara juga hasil ya atau kinerja dari birokrasi. Nah, ada indikator-indikator yang membandingkan negara-negara maju ya dengan kita, di mana kita bisa lihat bahwa indikator itu kita ketinggalan. Misalnya efektivitas pemerintahan, indeks persepsi korupsi dan seterusnya ya. Nah, indikator itu harus kita kejar kalau kita mau menjadi birokrasi yang berkelas dunia. Jadi harus sudah deket-deket tuh nanti kinerjanya di sana. Dan yang juga nggak kalah penting itu perilaku dari birokrasinya. Perilaku dari birokrasi kelas dunia itu harus kita benchmark juga. Dan kita sudah terjemahkan perilaku itu. Kalau skill itu, skill seperti apa nanti Pak yang dibutuhkan, terutama mungkin tadi juga Bapak cerita mengenai apa itu value-value-nya juga. Kalau kita bicara apa yang mesti kita lakukan, tentu kita mesti lihat dulu nih, kalau kita mau ke sana, ini tantangan apa yang akan kita hadapi. Karena skill itu kan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu ya. Reformasi birokrasi ini kan butuh effort, butuh energi ya. Ya, ngangkat gelas ini aja punten ini kan butuh energi gitu. Apalagi mentransform 4,2 juta ASN yang sekarang dianggap belum berkelas dunia, kemudian didorong untuk menjadi ASN berkelas dunia. Berarti ini butuh energi, butuh effort. Tantangannya adalah energi ini harusnya fokus resultannya ke arah yang kita tuju. Nah, sayangnya sekarang energi ini ketarik juga ke arah lain. Jadi seperti tarik tambang nih. Ya, kita ingin menarik tambangnya menuju profesional dan berkelas dunia, which is butuh energi dan effort, ya. Tetapi ada yang menarik tambangnya juga ke kiri, ya. Menarik ke kiri ini quote and quote ya, misalnya masih ingin status quo, takut keluar dari zona nyaman. Masih ada praktek-praktek KKN, jual beli jabatan, kecurangan untuk ikut tes ASN ya. Dan bahkan ada masalah-masalah non-ASN, honorer yang juga belum selesai. Jadi tambang kita ini ditarik, hanya resultannya itu tidak mengerucut ke arah yang kita sepakati bersama. Semua orang bekerja keras,
ya, yang satu menarik dengan keras, yang Betul. satu menarik berkeringat dua-duanya, tapi indikatornya hanya bergerak sedikit-sedikit. Ini tantangannya. Nah, biasanya untuk membangun perilaku kelas dunia ini ada 3 hal yang harus kita sikapi. 1 mindset-nya, 2 tools-nya, dan 3 baru bicara skills-nya. Ya, kalau kita lihat tim-tim kelas dunia itu skills-nya memang di-develop, tapi tools-nya juga nggak kalah canggih ya. Mereka menggunakan sport science dan lain-lain. Berapa kali passing, berapa yang akurat, berapa itu dimonitor begitu. Nah, ini terkait dengan tool. Tetapi yang pertama tentu mindset. Nah, terkait dengan ASN, kami tahun lalu survei ya, bertanya kepada ASN, boleh nggak disebutkan 3 alasan Anda memilih mengapa sih jadi ASN? Pilihannya kan banyak. Betul. Kerja di Tanoto pilihan juga ya kan, kerja di BUMN, kerja di swasta, kerja di multinasional. Kenapa memilih menjadi ASN sih? Boleh nggak disebutin 3 alasan? Nah, yang menarik adalah 84% alasan yang muncul itu adalah ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Padahal mengabdi kepada bangsa dan negara itu banyak jalannya. Tetapi mereka merasa ini ASN jalan yang paling lempeng untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Yang paling besar jalannya di situ. 3 alasan lainnya klasik, standar. Saya kebetulan beruntung ya, pernah kerja di swasta, di BUMN, pernah jadi konsultan, sering sekali melakukan survei-survei employee ya. 3 alasan ini selalu muncul. Alasan untuk mendapatkan kesempatan belajar, kesempatan untuk mengembangkan karir, kesempatan untuk mendapatkan reward dan recognition, ini mah standar. Berarti ini bukan the difference make a difference untuk orang memilih menjadi ASN. Yang menarik adalah alasan kelima nih. 12,5% ASN memilih menjadi ASN karena pekerjaan ini aman. Instansinya nggak bakalan bubar, sayanya nggak bakalan di PHK. Nah, 12,5% itu kan 1 dari 8. Betul. Kalau ASN kita 4,2 juta, itu lebih dari 500.000 yang merasa ini pekerjaan yang aman. Nah, mindset itu ya, kan kalau kita bicara change model ya, mindset akan mempengaruhi perilaku, perilaku akan mempengaruhi hasil kan. Nah, kalau mindset saya, ini pekerjaannya aman kok, saya nggak bakalan PHK. Perilakunya gimana? Ya kerjanya sekedarnya aja, ngapain ngotot, orang nggak akan di PHK juga, gajinya juga nggak bakalan naik sendirian, gajinya sama, tunjangannya sama. Ya, nah karena perilakunya seperti itu, maka hasilnya ya nggak profesional dong. Tetapi sebagai ASN kita merasa enggak kok, gaji kita sama, tunjangannya sama, pekerjaannya, ya ngapain ngotot gitu. Nah inilah biangnya. Berarti apa? Mindset ini harus kita putus. Kita harus berani membuat mindset baru bahwa ASN harus berpikir bahwa mereka hanya akan langgeng menjadi ASN kalau hasil kerjanya sesuai dengan harapan dan perilakunya sesuai dengan harapan. Inilah ciri-ciri dari profesional kan. Karena itu kami sekarang sedang membuat sistem yang akan memaksa ASN untuk berpikir, saya hanya akan bertahan sebagai ASN kalau hasil kerja saya baik dan perilaku saya baik. Dengan mindset yang baru ini harapannya apa? Ya orang akan berusaha hasil kerjanya baik dan perilakunya baik. Dan inilah yang akan menghasilkan birokrasi yang profesional. Itu terkait dengan mindset. Kedua terkait dengan skill set. Tadi pertanyaan Mbak Santi ya. Skills apa yang dibutuhkan? Karena dunia ini berkembang dengan sangat cepat ya. Masyarakat sebagai customer kita, kebutuhannya juga, ekspektasinya juga meningkat dengan sangat cepat. Dan mereka sekarang ini dimanjakan oleh layanan-layanan, oleh produk-produk yang dibuat oleh swasta, yang begitu mudah mereka dapatkan dengan cara yang paling fleksibel dan makin lama makin murah. Jadi teknologi membuat services dan produk makin lama makin murah, makin mudah, makin cepat, makin fleksibel untuk diperoleh. Kalau masyarakat kita biasa dilayani seperti itu, ketemu birokrasinya ribet, ya mau ngurus surat pindah aja panjang banget ceritanya ya. Nah kebayang nggak nanti frustasinya masyarakat kita? Karena itu ASN harus belajar cepat bagaimana memahami ekspektasi dari masyarakat yang juga berkembang dengan cepat. Jadi kalau menurut saya skills pertama yang harus kita bangun adalah learning agility. Learning agility di sini maksudnya adalah meningkatkan dengan signifikan kemauan belajar dan kecepatan belajarnya ASN. Karena kalau kita lambat belajarnya, malas belajarnya,
sementara masyarakat dunianya tumbuh dengan Betul, cepat, betul. kita makin ketinggalan. Jadi menurut saya itu yang pertama. Kedua, bicara analytical thinking. Persoalan makin kompleks. Kita nggak pernah tahu lagi akar masalahnya itu apa. Jadi kita harus dilatih, ya analytical thinking kita harus dilatih terus memecahkan persoalan-persoalan yang kompleks itu. Karena tadi ekspektasi masyarakat meningkat. Masyarakat ini kan ekspektasinya di sini, begitu dipenuhi, ekspektasinya naik lagi ke sini kan. Sama juga kayak karyawan kayak sekarang. Ya, kita penuhi lagi, nanti ekspektasinya naik lagi ke sini. Jadi harus ada analytical thinking yang cukup untuk masuk ke membangun skills berikutnya, yakni creativity dan innovation. Kita dituntut untuk kreatif. Kalau dulu enggak, kita dituntut untuk memahami peraturan dan bagaimana memastikan peraturan itu kita jaga. Padahal peraturan itu kan dibuat untuk mencapai tujuan begitu. Jadi creativity dan innovation ini kalau harus dirubah peraturannya, kita ubah peraturannya gitu. Kalau bisa dibuat lebih cepat, kenapa mesti lama? Ya. Nah ini adalah skill-skills yang mesti dibangun. Dan on top of itu menurut saya yang juga nggak kalah pentingnya dan mungkin malah second important setelah learning adalah leadership. ASN harus punya drive untuk mempengaruhi dan menggerakkan perubahan mulai dari dirinya sampai ke lingkungannya. Karena kebanyakan ASN berpikir mereka ini victim. Kalau karirnya nggak maju, yang salah orang lain. Ya, kalau dia nggak dikasih kesempatan belajar, yang salah itu LAN. Jadi menurut saya leadership itu harus diasah mulai dari level yang paling rendah sampai ke level yang paling tinggi agar mereka punya drive untuk menggerakkan perubahan, ya tentu mulai dari dirinya sendiri. Itu kira-kira kalau boleh milih 4 atau 5 skills yang menurut saya paling dibutuhkan saat ini. Nah, bagaimana juga nih Pak, kita sudah mau sampai di 2024 nih, dengan kesiapan-kesiapan ASN yang pastinya Bapak Presiden ingin segera jalan dengan cepat, dan bagaimana juga untuk menyiapkan ASN profesional ini untuk di tahun 2045 nanti. Iya, betul. Memang 2045 itu harus kita sikapi dengan baik, karena itu milestone penting ya, 100 tahun kita merdeka, apa sih yang sudah kita capai ya. Dan harapannya kan di situ Indonesia emas ya. Kita masuk ke kategori negara maju dengan perkiraan size of economy kita mungkin nomor 4 terbesar di dunia pada saat itu ya. Dan kita beruntung 10 tahun ini kita mendapatkan bonus demografi dan alangkah meruginya kita kalau kita tidak berhasil memanfaatkan itu dengan baik. Nah, 2024 ini juga momen penting di mana kita akan melakukan pemilihan pemimpin-pemimpin kita yang baru. Karena itu kami berharap menjelang 2024 itu kita menyelesaikan tool set yang dibutuhkan untuk bertransformasi. Jadi tadi mindset penting, skill set penting. Nah, tools-nya ini mesti kita siapin. Kalau saya boleh menganalogikan tools itu dalam konteks birokrasi, saat ini ada 2. Pertama regulasinya sendiri, kedua teknologinya. Karena birokrasi itu kan bekerja, regulasinya apa gitu. Nah, kalau regulasinya tidak support untuk melakukan transformasi tadi, tentu kita akan kesulitan. Walaupun mindset-nya udah, skills-nya udah dibangun, tapi dia bilang nggak bisa, peraturannya ngomongnya begini gitu ya. Nah, itu mesti kita perbaiki. Jadi target kami menjelang 2024 ini adalah menyiapkan tools, regulasi, birokrasi ini, manajemen SDM aparatur ini dibuat pairing dengan pemain kelas dunia. Ya. Nah, kemudian teknologinya juga begitu. Jangan sampai kita masih menggunakan bambu runcing, paper pencil pada saat birokrasi kelas dunia sudah menggunakan teknologi. Jadi 2 hal itu yang kami ingin rampungkan dalam 2 tahun ini sehingga presiden berikutnya itu sudah punya fondasi yang kuat ya terkait dengan tools, skills yang sudah diidentifikasi, kemudian mindset yang sudah kita bangun begitu. Nah, kita punya strategi untuk membangun itu, Mbak Santi. Jadi bicara-bicara mengenai perubahan, kita juga melihat, kalau dari kami ini melihat bahwa Indonesia juga melakukan perubahan, yaitu pengalihan jabatan struktural ke fungsional, Pak. Baik di tingkat pusat maupun juga di tingkat daerah. Nah, ini saya pikir dan kami juga semua ingin mendengar juga dari Bapak ini, bagaimana sih prosesnya sekarang dan bagaimana targetnya. Kalau kami dengar tadi 2024 sudah siap toolsnya. Nah, setelah itu kita mau lari gimana nih Pak? Pertama begini, organisasi diharapkan makin lama makin lincah dan makin kolaboratif. Nah, sementara dengan layer yang panjang, ya birokrasi itu menjadi lambat.
Nah, makanya Bapak Presiden langsung waktu pidato kenegaraan pertama di depan DPR pada waktu pelantikan periode kedua langsung menyatakan birokrasi akan kita pangkas layernya agar dia lincah. Kebayang nggak eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon 5 yang kerja nanti eselon 1 di sini baca paraf ya. Ini tentu panjang sekali persoalannya. Nah, ini sudah dilakukan. 2021 itu instansi pusat per 31 Desember itu sudah hampir 100% selesai proses transformasi organisasi itu. Instansi daerah kita bekerja sama dengan Kemdagri ya karena Kemdagri punya aksesnya lebih kuat begitu dan berharap Mei 2022 itu sudah selesai. Jadi per hari ini secara teknis sebetulnya hampir 100% proses pengalian itu sudah selesai. Hanya ini kan baru di paper. Harapannya kan lincah itu terjadi. Betul. Nah, itulah sebabnya mengapa harus didukung oleh transformasi jabatan juga. Karena sebelumnya jabatan fungsional itu agak rigid. Ya, agak rigid diatur butir-butir kegiatannya, angka kreditnya dan segala macam. Padahal organisasi diharapkan lincah. Nah, saat ini kami sedang merevisi Permen PAN RB terkait dengan jabatan fungsional agar jabatan ini bisa lebih lincah. Orang bisa ditugaskan kemana aja, bahkan antar instansi jika diperlukan. Ya, ini lagi kita siapkan dan support sistemnya juga sudah kita buat. Jadi tahun 2022 awal kita sudah mengeluarkan Permen PAN RB terkait dengan mekanisme kerja yang agile, ya, yang kolaboratif, yang fleksibel, termasuk Permenpan terkait dengan performance management. Jadi performance management sekarang sudah dibuat mengacu kepada organisasi-organisasi yang profesional, bagaimana ongoing feedback diberikan, bagaimana dialog kinerja dilakukan lebih frekuen antara pimpinan dan pegawai, itu sudah kita rumuskan. Nah, tinggal jabatannya dibuat lebih lincah, sehingga nanti harapan birokrasi itu bisa lebih cepat, lebih murah, lebih fleksibel melayani masyarakat itu bisa terjadi. Dan memang tantangan terbesarnya nanti adalah bagaimana mendorong ASN ini profesional, birokrasi ini profesional, tapi pada saat yang sama juga kesejahteraannya kita perhatikan. Nah, itu ada strategi P3 yang kami sedang siapkan, ya, peningkatan kinerja dan penghargaan kepada ASN. Jadi kita lagi bongkar konsep total reward-nya ASN, bagaimana salary range itu dibangun. Kita tidak punya salary range. ASN itu salary table. Jadi ada tabel gajinya. Jadi kalau eselon 1 kita udah tahu gajinya berapa ya. Semua orang udah tahu dimanapun dia ya gajinya sama, tunjangannya sama dan lain-lain. Nah, sekarang kita buat salary range agar profesionalism itu bisa di value di situ ya. Kita sudah punya instrumen namanya tunjangan kinerja. Harusnya tunjangan kinerja ini kan merangsang kinerja yang lebih baik. Tapi sayangnya tunjangan kinerja ini sekarang diterima pasti setiap bulan, jumlahnya tetap setiap bulan, dan jumlahnya sama antara saya dan tetangga saya. Nah, ini lagi kita bongkar. Nanti konsepnya mungkin menjadi insentif kinerja. Ya, jadi orang yang kinerjanya baik ya dapat, bisa lebih banyak dibandingkan yang kinerjanya dan ada yang tidak dapat. Jadi ini kan zero sum game. Kalau sekarang kuenya dibagi rata begitu. Nah, ke depan ya ada yang nggak dapat, ada yang dapat sedikit, ada yang dapat lebih banyak. Ini lagi kami rumuskan. Termasuk setiap tahun jika memungkinkan boleh dong ASN sekali-sekali terima bonus yang kinerjanya baik. Ya, masa BUMN terima bonus, ASN enggak. Padahal kerjanya mungkin sama-sama keras, sama-sama buat negara dan lain-lain. Nah, ini kami lagi rumuskan bagaimana foundational reward-nya, bagaimana motivational reward-nya, bagaimana benefit, bagaimana working environment, bagaimana growth opportunity sebagai konsep total reward, dan mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan sebelum periode Bapak Presiden yang kedua ini selesai. Kembali ke topik tadi, pemerintahan kelas dunia. Seperti kita ketahui, di tahun 2045 ini adalah tahun Indonesia Emas. Nah, pada tahun tersebut juga kita akan mendapatkan bonus demografi. 70% penduduk Indonesia ini adalah usia produktif. Dan kami percaya, Pak, bahwa aparatur sipil negara adalah pembentukannya itu tidak instan. Gitu. Jadi memang perlu ekosistem yang baik dari hilir menuju hulu dan menunjang pelaksanaan manajemen talenta itu sendiri. Nah, sehubungan dengan manajemen talenta nih, bagaimana pelaksanaan manajemen talenta dari pemerintah
dan visi yang Bapak lihat ke depan ini seperti Iya. Memang ada challenge ya. Saya nggak bilang kesulitan ya, tapi memang challenge di dalam membangun manajemen talenta untuk birokrasi. Kalau di korporasi gampang, semua pemimpin, semua leader adalah leader-leader yang dipilih ya oleh manajemen ya. Tapi di birokrasi, kalau di instansi pemerintah pusat dipilih oleh manajemen ya, oleh senior leader, oleh presiden memilih menteri, menteri memilih deputi. Tetapi begitu di daerah itu leader-leadernya adalah political appointee. Ya, gubernur dipilih oleh rakyat, wali kota, gubernur, bupati dipilih oleh. Nah, ini kan bagaimanapun juga ada kadang-kadang conflict of interest yang muncul. Nah, sehingga ASN di daerah itu relatif beresiko dalam perspektif karir mereka kalau mereka dianggap tidak support kepada kepentingan political appointee. Tapi dalam konteks ini kadang-kadang tidak semudah itu. Nah, salah satu solusi yang lagi kami exercise adalah membuat semacam talent komite, ya, komite talenta yang juga lagi kita exercise dipisahkan dari komite suksesi. Jadi nanti ada komite talenta, ada komite suksesi. Karena posisi dari kepala daerah ini di dalam undang-undang memang disebut sebagai pejabat pembina kepegawaian, punya hak untuk mengangkat, memberhentikan dan lain-lain. Tapi kalau dapat kepala daerah yang agak-agak kurang peduli kepada kenetralan birokrasi dan lain-lain, kan kasihan ASN-nya. Nah, maka ini kita coba perkuat dengan komite talenta, dengan komite suksesi yang kita bedakan. Kalau ini berhasil dirumuskan, saat ini dengan Kemdagri kami sudah rumuskan nih komite talentanya siapa ya. Untuk sekda di provinsi itu komite talentanya siapa. Untuk eselon 2 di situ komite talentanya siapa. Sampai ke camat, sampai ke lurah. Ya, jadi kalau kita mau milih camat, milih lurah, yang ngambil dari talent pool gitu. Ya ini agak ambisius sih, tetapi ini mungkin ya bukan satu-satunya cara. Cara yang menurut kami paling bisa workable pada saat undang-undangnya memang memberi mandat kepada kepala daerah sebagai pejabat yang memutus ya, mengangkat, memberhentikan, itu memang hak mereka gitu. Tapi boleh nggak disupport dengan komite talenta dan memilih suksesornya disupport oleh komite suksesi. Dengan adanya talent pool, dengan adanya komite suksesi, ya silakan ganti, tapi ngambilnya harus dari talent pool. Paling nggak kita udah limit dulu tuh. Nah, kalau bicara talent pool juga tadi Pak, ini berarti kan juga siapapun berhak mungkin ya Pak ya. Mungkin juga tenaga P3K ini mungkin juga bisa menjadi bagian dari talent pool. Jadi bagaimana nih nanti kita membentuk karakter dan learning dari P3K itu sendiri yang notabene memang punya keterbatasan waktu dalam dia mendharma baktikannya ini Pak. Iya, jadi kita align semuanya ya. Performance management kita sudah kita desain sedemikian rupa sehingga ASN tahu yang dibutuhkan dari mereka adalah hasil kerja dan perilaku. Perilakunya jelas, berakhlak dengan panduan-panduan perilaku tadi. Hasil kerja adalah apa yang di-expect atau apa yang diharapkan oleh pimpinannya terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Jadi orang yang masuk ke talent pool adalah orang yang di kanan atas. Hasil kerjanya baik, perilakunya baik. Nah, harusnya kan sederhana. Yang menilai kinerja ini kan pimpinan. Tetapi itu tadi, khawatirnya katanya masih ada like dislike ya. Kalau pimpinannya nggak suka nih orang langsung dikeluarin ya. Kalau yang suka langsung ditaruh di kanan atas. Nah, inilah yang kami minta talent komite atau komite talenta memverify. Nah, tentu tidak semuanya diverifikasi, yang ekstrim-ekstrim aja deh. Yang akan masuk ke talent pool tolong diverifikasi dulu, atau yang di kiri bawah, ini kan orang-orang yang dianggap akan di manage out, ya diparkir di mana gitu ya. Kalau nggak suka langsung diparkir. Nah, ini boleh nggak diverifikasi yang kiri bawah sama yang kanan atas oleh komite talenta. Itu yang lagi kita siapkan. Sehingga apakah dia PNS ataupun P3K, performance management ini berlaku. Kalau sebelumnya memang beda. PNS punya sistemnya sendiri, P3K punya sistemnya sendiri. Jadi sekarang Permen 46 terkait pengelolaan kinerja itu sudah berlaku untuk ASN. Jadi tidak ada lagi dikotomi antara PNS dan P3K terkait pengelolaan kinerja. Ya harapan kita sih
ada talent pipeline ya. Iya. Ya, dari lurah, camat, bupati itu kita punya talent pipeline-nya gitu. Sekda sampai ke instansi pusat. Sehingga talentnya bisa mobile. Nah, dalam perspektif mobility ini tantangannya juga adalah total reward tadi. Daerah-daerah yang APBD-nya besar saat ini tuh memberikan tunjangan tambahan penghasilan yang besar kepada ASN-nya. Sehingga ASN-nya nggak mau dong dipindah ke daerah lain. Termasuk juga ada kementerian yang tunjangan kinerjanya lebih tinggi dari tunjangan kementerian kinerja lain, ya nggak mau dong dia dipindah. Padahal dalam perspektif talent management, kadang-kadang talent dibutuhkan di tempat tertentu kan, karena dia shortage. Betul. Ya misalnya daerah tertinggal, 3T misalnya. Kalau kita nggak mau menurunkan talent-talent terbaik kita ke sana, ya daerahnya tertinggal terus dong. Nah talentnya ya juga nggak mau ke sana, wong APBD-nya kecil, ya saya rugi dong gitu. Nah inilah sebabnya mengapa konsep total reward tadi kita exercise sehingga talent mobility itu bisa di-exercise. Nah talent mobility bisa di-exercise kalau total reward-nya itu kompetitif dan adil kan. Betul. Bahkan Bapak Presiden mungkin lebih advance lagi berpikirnya. Mereka bekerja itu bisa nggak dari ASN kerja di BUMN? Bisa nggak dari BUMN pindah ke ASN? Nah bisa sepanjang sistemnya kompatibel kan. Ya. Kalau sekarang orang ASN suruh jadi direksi BUMN ya seneng lah, ya gaji tantiemnya gede. Tapi mau nggak direksi BUMN suruh jadi ya nggak mau dong, terjun bebas income-nya kan. Nah ini tentu harus kita leverage juga gitu, harus kita buat mereka kompetitif juga. Nah ini memang PP yang kami lagi rumuskan ini mudah-mudahan bisa menjawab tools yang dibutuhkan tadi ya, dan ini akan mungkin menganulir beberapa peraturan yang lain yang sebelumnya sudah ada. Jadi menyederhanakan. Salah satu challenge yang saya mungkin sampaikan ke Mbak Santi, manajemen SDM aparatur ini bukannya kurang aturan. Kita ini over regulated. Lebih dari 1.000 regulasi mengatur ASN. Ya, ada 2 undang-undang yang terkait, ada 13 PP terkait, ada 300 lebih Permen PAN, ada 200 lebih per KBKN, dan itu kadang-kadang tumpang tindih dan kadang-kadang ada yang agak kontradiksi begitu. Nah ini kami sederhanakan dengan 1 PP manajemen ASN, yang mudah-mudahan kalau ini bisa disepakati oleh kawan-kawan di Kumham, Kemenq dan lain-lain nanti ya, kalau ini bisa disepakati, ini akan menyederhanakan banyak sekali regulasi. Nah ini tools yang pertama. Tools yang kedua adalah platform digital. Bagaimana mungkin kita mengelola 4,2 juta ASN, menyuruh mereka belajar, membangun performance management yang berorientasi kepada ongoing feedback, kalau itu paper pencil. Ya. Nah kami saat ini sedang menyiapkan platform digital untuk berkolaborasi sehingga nanti 4,2 juta ASN itu tergabung dalam sebuah platform, mau kasih feedback, mau cari mentor, mau cari coach, mau learning ya. Thanks to Tanoto Foundation juga yang sudah menginisiasi membantu LAN untuk membangun ASN unggul ya. Nah ini nanti fitur-fiturnya semuanya akan digabung dalam platform digital kolaboratif untuk ASN ini, Mbak. Jadi menarik Pak. Jadi memang konsep merdeka untuk bekerja dan simplifikasi daripada sistem itu untuk kemudian orang bisa menghasilkan performance lebih baik dan berperilaku lebih baik lagi. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari kami ini, Pak Deputi, kira-kira pelatihan macam apa yang akhirnya nanti betul-betul urgently dibutuhkan nih Pak? Dan bagaimana kami dari pihak sektor swasta kalau ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini? Ya, pertama definisi dari pelatihan sendiri ya. Ini bagian dari mindset yang kita mau rubah ya. Kita tahu bahwa pelatihan-pelatihan yang formal itu hanya 10% efektif ya. Social learning bahkan 2 kali lebih efektif dibandingkan pelatihan-pelatihan yang formal. Dan sebetulnya learning yang paling efektif adalah experiential learning kan. Jadi mindset ini juga mesti kita tularkan pelan-pelan. Sehingga nanti yang dibutuhkan adalah akses. Kalau kita bicara pelatihan selama ini kan asosiasinya kurikulum, kemudian modul, kemudian siapa yang ngajar, kemudian kapan diajarkannya. Sementara setiap ASN ini kan unik. Kebutuhan itu yang tahu harusnya mereka. Kenapa mereka yang tahu? Mereka yang tahu kesulitan mereka dalam bekerja. Kalau saya kesulitan ini, saya harus belajar apa dong? Bukan ada program training apa ya. Jadi dulu mindsetnya orang ikut training, habis itu pulang dari training, ini saya bisa terapin di mana? Gitu. Ya. Sekarang mindset yang kita mau bawa adalah Anda bekerja dituntut untuk lebih cepat dari kemarin, lebih baik dari kemarin,
lebih murah dari kemarin, lebih fleksibel dari kemarin. Anda perlu belajar apa? Nah, berarti nanti learning center kita tugasnya adalah menyediakan learning materials, modules, resource, akses kepada coach, kepada mentor, kepada segala macam. Biarkan ASN-nya yang memilih dia mau belajar apa. Karena belajar yang paling baik adalah belajar yang dibutuhkan untuk apa yang menjadi tugas keseharian mereka. Mindset yang mau kita bangun adalah apapun pekerjaan Anda, coba pikirkan bagaimana pekerjaan itu bisa dilakukan lebih cepat, lebih berkualitas, lebih murah biayanya, lebih fleksibel untuk customer Anda. Kira-kira untuk bisa mewujudkan itu, apa yang harus Anda pelajari? Dan kemana Anda bisa akses itu? Yeah. Jadi platform ini dibutuhkan nanti ya konten learning-nya, learning kontributornya, ya coach, mentor, peer, ya ini ahlinya siapa? Misalnya kalau saya mau ngedit PowerPoint ini agak-agak lambat, saya butuh belajar PowerPoint dong. Siapa yang jago? Ya. Nah, informasi itu harus dibuka seperti sosial media. Jadi kami sedang menyiapkan platform yang seperti sosial media. Editing misalnya, kalau podcast ini mau diedit, siapa jagonya sih? Kenapa? Karena saya diberi tugas membuat materi sosialisasi budaya kerja yang saya perlu edit. Kalau gitu saya perlu belajar editing dong. Siapa nih jago editingnya? Siapa yang di-endorse oleh sosial? Nah ini kita lagi siapin itu. Jadi sekali lagi kalau ditanya pelatihan apa yang relevan, jawabannya sangat personalized. Karena learning itu personalized. Siapa yang paling tahu? Harusnya self-regulated learner sebagai self-regulated learner. Betul. Pada akhirnya learner as a center of learning itu bisa terwujud. Ya. Dan mungkin juga peran swasta tadi kalau saya bisa sedikit simpulkan bagaimana experiential learning itu kali ya Pak. Betul ya, banget. bisa dibuka untuk peran swasta. Jadi kalau ditanya peran swasta khusus untuk learning, kami sih berharap sekali swasta memberikan insight terus bahwa dunia ini udah berubah dengan cepat, berkembang dengan cepat ya. Mengundang kita untuk melihat perubahan yang terjadi, membuka mata kita, membuka wacana kita ya. Bagaimana swasta melayani customernya. Nah, pemerintah jangan merasa, customer kita nggak bakalan diambil kok. Ingat, dulu orang bayar PLN hanya bisa ke PLN. Sekarang lewat aplikasi. Jangan sampai nanti orang ngurus kartu keluarga, ngurus surat pindah, itu ke aplikasi yang bukan punyanya pemerintah. Ya, kalau kita nggak melakukan itu dengan baik, lalu swasta datang dengan bisnis proses, dengan bisnis model yang mempermudah masyarakat mengurus segala sesuatunya, dan kita menjadi tidak relevan. Jadi menurut kami, swasta bisa berperan, satu, memberi ruang untuk kita melihat, merasakan bagaimana melayani pelanggan itu dengan baik, karena kalau tidak dilayani dengan baik, dia akan pindah ke lain hati. Sementara di ASN seolah-olah pelanggan itu nggak bakalan pindah gitu. Nah, padahal pelanggan itu yang bayar kita. Kemudian kedua, source of learning-nya juga di swasta kaya sekali. Nah, kalau memungkinkan itu juga di-share dengan kita, itu tentu kita akan sangat senang. Dan apa yang dilakukan oleh Tanato Foundation dengan LAN itu salah satu bentuk konkret yang bisa juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain, kami kira, atau foundation yang lain. Karena sekali lagi kita ini 4,2 juta. Dengan satu partner aja tidak akan cukup ya. Kita ini perlu bergandengan tangan bersama-sama. Bagaimana dari Papua saya sampai Aceh ya. Saya sengaja membalik kebiasaannya. Biasanya dari Aceh sampai Papua. Makanya Papua terakhir terus kita urusin gitu ya. Dari Papua sampai Aceh. Yuk kita mulai nih dari timur, dari desa ya ke kota begitu. Seperti harapannya Bapak Presiden. Bangun itu dari desa begitu. Nah ini nggak bisa sendirian. Dan kita butuh Tanoto Foundation yang lain untuk membantu kita. Dan kalau secara umum, apa yang bisa dilakukan swasta? Bentuk dukungan yang paling minim yang bisa dilakukan oleh swasta adalah jangan dirusak perilakunya ASN. Itu bentuk yang paling minim nih. Karena kita lagi berusaha memperbaiki diri kita, berusaha untuk lebih akuntabel, ya. Tolong jangan dirusak dengan kebiasaan-kebiasaan lama, ya. Karena it takes two to tango. Environment akan mempengaruhi perilaku. Anak kita udah kita didik dengan baik, udah kita kawal, begitu dia keluar rumah, ditawarin macam-macam sama ya. Nah, tolong swasta
bentuk minimal yang paling bisa dilakukan untuk membantu birokrasi ini bisa bertransformasi adalah jangan dikeruhin lagi airnya gitu loh. Itu Baik, Pak. bentuk yang paling minimal. Bentuk yang kita harapkan tentu yang dilakukan oleh Mbak Santi dan kawan-kawan ya. Mengedukasi masyarakat, mengedukasi birokrasi, memberi contoh, memberi akses ke pembelajaran. Nah, itu sangat-sangat kita hargai sekali Mbak Santi. Waduh, terima kasih sekali Pak. Ini perbincangan yang inspiratif buat kami semua ini. Terutama mudah-mudahan nanti sektor swasta dan juga private public ini menjadi satu hati ke depannya. Terima kasih Pak Alex Denny atas waktu yang telah diberikan. Kami sangat bersyukur dengan kedatangan Pak Alex Denny. Mudah-mudahan harapan birokrasi kelas dunia bisa segera tercapai Pak, dan mudah-mudahan kita semua bisa terus bergandengan tangan untuk menyukseskan birokrasi kelas dunia di Indonesia. Terima kasih Mbak Santi. Terima kasih juga undangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.